Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masih belajar tentang pecahan ya. Kemarin ulangan matematika itu masih sebagian besar siswa masih banyak yang salah. Khususnya pada pembagian pecahan bilangan desimal ya. Nah, sekarang Bapak akan mengingatkan kembali dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Kita langsung ke contohnya saja. Contoh yang pertama, 2/3 ditambah 1/5. Nah, ini kita lihat di sini, apabila ada yang pecahan campuran, kita ubah dulu pecahan campurannya ke pecahan biasa. Pertama, 2/3 ditambah 1 kali 5 ditambah 1. Jadi di sini 1 kali 5, 5 tambah 1, 6/5. Nah, apabila sudah sama-sama pecahan biasa, kita langsung samakan penyebutnya atau samakan dengan bagian bawahnya ini dengan cara 3 dikali 5. 3 dikali 5, 15. Sekarang tinggal kalikan silang. 2 kali 5 sama dengan 10. Ditambah 3 kali 6 sama dengan 18. Sekarang kita langsung jumlahkan. 10 tambah 18, 28/15. Nah, apabila bagian atasnya ini lebih besar daripada yang di bawah, itu bisa kita ubah ke pecahan campuran ya, dengan cara kita membuat pembagian seperti biasa. 28 dibagi 15. Nah, sekarang 15 dikali berapa yang hasilnya mendekati 28. Nah, sudah jelas ya, pasti 1. Kenapa? Karena 1 kali 15 di bawahnya 28. Nah, kenapa kita tidak mengambil 2, 3 dan seterusnya? Karena 15 kali 2 sudah 30. Nah, di sini sedangkan angkanya di sini cuma 28. Jadi kita ambil yang paling sedikit. Nah, yaitu 15. 8 dikurang 5, 3, 2 dikurang 1, 1. Nah, sekarang kita bentuk ke pecahan campuran. Hasilnya taruh di sini, ini hasil. Sisa kita taruh di paling atas. 13/15. Nah, yang ini. Yang satu ini hasil. Yang di bawah sini sisa. Yang di sini pembagi. Nah, itu ya. Jadi biar anak-anak bisa lebih paham lagi mengenai
perubahan bentuk pecahan. Nah, sekarang kita lanjut ke pengurangan ya. Di sini misalnya 1/5/17 dikurang 7/9. Ini 7/9. Nah, ini sama ya. Kita ubah dulu pecahan campurannya ke bentuk pecahan biasa. 1 kali 17 ditambah 5 20 2/17 dikurang 7/9. Sekarang kita cari penyebutnya. 17 kali 9 itu 153 ya. 17 kali 9 153. Terus untuk atasnya 22 kali 9 sama dengan 198 dikurang 17 kali 7 sama dengan 139. Nah, sekarang kita kurangkan 198 dikurang 139. Ya, itu sisanya 53/153. Nah, sekarang ini hasilnya 53/153. Di situ kalau syarat untuk pecahan campuran tadi, di atasnya harus lebih besar daripada yang di bawah. Nah, apabila atasnya ini lebih kecil daripada bawahnya atau pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, nah ini biasanya kita ubah ke bentuk sederhana ya. Kita ubah ke bentuk sederhana. Tapi kita lihat dulu angkanya. Nah, apabila angkanya seperti ini, kira-kira bisa tidak disederhanakan? Nah, itu yang terpenting. Kita harus melihat angkanya terlebih dahulu. Nah, 53 itu termasuk bilangan apa? Ada yang bilang mungkin bilangan ganjil. Ya benar, itu bilangan ganjil. Tapi masih kurang tepat. Nah, 53 itu termasuk bilangan prima. Ya, 53 itu termasuk bilangan prima. Nah, apabila sudah ada syarat bilangan prima, berarti hasil ini tidak bisa disederhanakan. Sehingga inilah hasil yang tepat. Jadi, anak-anak tidak perlu harus mencari bentuk sederhananya kah, bentuk campurannya kah, atau desimalnya. Itu kita harus tahu ciri-ciri tersebut. Ya, kita tidak bisa tiba-tiba langsung diubah ke pecahan campuran, diubah
ke bentuk sederhana. Sedangkan angka tersebut sudah memang tidak bisa kita selesaikan lagi. Nah, jadi itu mungkin yang Bapak bisa sampaikan, kalau bisa Bapak tambahkan yang mungkin ada anak-anak yang masih belum paham mengenai perubahan pecahan campuran. Nah, beberapa soal kenapa Bapak tulis ada catatan, apabila jawaban yang bisa dirubah, rubahlah ke bentuk campuran atau desimal atau sederhananya. Karena Bapak ingin mencoba kalian itu sudah bisa memahami soal tersebut atau belum. Nah, sebagian anak masih banyak yang kurang paham mengenai perubahan bentuknya. Jadi ini Bapak jelaskan kembali, semoga anak-anak bisa lebih paham. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian. Ya, kita langsung aja. 21/8 dikali 40%. Nah, ini 21/8 dikali 40%. Nah, sekarang kedua pecahan ini kita sama-sama ubah bentuknya ke pecahan biasa. Ya, kita langsung aja. Mungkin kalian sudah tahu, jadi ini langsung 17/8 dikali 40/100. Ya. Sekarang 17/8, untuk mempermudahnya kita sederhanakan dulu yang 40/100-nya. Ya, sebelum kita lanjut ke bagian sini, kita sederhanakan dulu. Bentuk dari sederhananya 40/100, ya. Nah, ini kita langsung aja. Pertama kita bagi dengan 20. Ya, kita langsung angka besar aja ya, Nak. Karena kalian sudah kelas 5. Jadi Bapak anggap kalian sudah paham mengenai perkalian dan pembagian. Sekarang 40 bagi 20 itu 2. 100 bagi 20/5. Nah, itu bentuk sederhananya dari 40/100. Nah, sekarang 2/5-nya kita taruh di sini. Nah, nih. Langsung kita tinggal kalikan. 17 kali 2, 34. 8 kali 5, 40. Nah, tuh. Bisa kalian perhatikan. (34/40). Nah, semoga anak-anak bisa lebih paham mengenai materi perkalian. Nah, sebelum kita lanjut ke pembagian ya, dilihat dari jawabannya. Nah, kalau yang seperti ini kira-kira masih bisa disederhanakan atau tidak? Nah, ini masih bisa ya. Kita sama-sama kita bagi 2. 34 bagi 2, 17. 40 bagi 2, 20. Nah, salah satu jawaban di sini ada bilangan primanya, ya. Jadi pada saat sudah ada bilangan prima ini, disitulah bentuk akhir dari pecahannya, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembagian.
Nah, pembagian ini kita menggunakan soal ujian kemarin ya. Karena matematika Bapak kasih cuma satu soal dan yang sebagian besar anak-anak masih salah. Jadi ini coba kita kerjakan sama-sama. Kemarin kalau nggak salah soalnya 6,25 dibagi 0,5 ya. Nah, itu soalnya. Nah, sekarang kita bikin pembagian seperti biasa. 6,25 di sini 0,5. Bikin garis di sini. Kita kalikan berapa? 100. Nah, 0,5 dikalikan 100, 50. 6,25 dikalikan 100, 625. Ya. Nah, sekarang kita langsung mengerjakan aja ya. 625 dibagi 50. Nah, sekarang di sini 50 kali berapa yang hasilnya mendekati 62. Dia 1 yaitu 50. Kita kurangkan 2 kurang 0, 2, 6 kurang 5, 1. Nah, sekarang 5-nya kita ikut turunkan. Nah, sekarang 125. 50 kali berapa yang hasilnya mendekati 125? Dia dikalikan 2. 2 kali 50 100. Kita kurangkan lagi 5, 2, 1 kurang 1, 0. Nah, sekarang di situ sisanya 25. 25 ini lebih kecil daripada di sini, berarti kita harus tambahkan 0 di sini dengan syarat menambahkan koma. Nah, sekarang 250. 50 kali berapa yang hasilnya 250, yaitu 5. 250. Kita kurangkan, selesai. Nah, jawaban dari 6,25 dibagi 0,5 adalah 12,5. Nah, itu ya, dari beberapa anak kemarin sepertinya ada yang jawabannya 12,5. Tapi karena caranya pencarinya yang di sini ini salah, jadi Bapak tidak membenarkan 100% ya. Bapak akan kurangi karena untuk matematika ini nilai terbesar itu yang di langkah ini. Apabila kalian salah di langkah, walaupun jawabannya benar, itu nilainya masih kurang ya. Yang lebih penting Bapak itu di sini. Ya, di cara daripada hanya jawaban yang di sini. Jadi anak-anak yang mungkin merasa jawabannya sudah benar seperti ini, tapi langkahnya kurang tepat dari yang Bapak buatkan seperti ini, nah itu mungkin nilainya tidak 100% ya, nanti Bapak kurang-kurangin. Nah,
Itu tadi penjelasan mengenai penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian mengenai materi pecahan ya. Semoga anak-anak lebih bisa paham lagi dengan penjelasannya Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.